Kami dari kelas B, Program Studi Manajemen, semester 1, Universitas Muhammadiyah Kupang. Sebelum masuk pada materinya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Novia Agustina TA dengan NIM 2133211082. Saya Apriliana Haq dengan NIM 2133211079. Saya Lorencia Trifanti Lebo dengan NIM 2133211057. Saya Maria Konsolata Muti dengan NIM 2133211043. Sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Fungsi Permintaan, Fungsi penawaran, Keseimbangan Pasar, Dan pengaruh pajak presentasi terhadap keseimbangan pasar. A. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara kualitas produk yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah sebagai berikut. 1. Harga produk itu sendiri. 2. Pendapatan masyarakat. 3. Tingkat kebutuhan. 4. Jumlah penduduk. 5. Selera. 6. Barang pengganti. Bentuk umum dari suatu fungsi linear adalah sebagai berikut ini. QD sama dengan A kurang BP atau P sama dengan 1/B atau min A tambah QD, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai negatif. B sama dengan delta QD per delta PD. P harga produk per unit. Q kualitas unit produk. Syarat P lebih besar sama dengan 0 dan Q lebih besar sama dengan 0. B. Fungsi penawaran. Fungsi penawaran yaitu fungsi yang menunjukkan hubungan harga produk dengan jumlah produk yang ditawarkan. Sesuai hukum penawaran, jika harga produk naik dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap konstan, maka jumlah produk yang ditawarkan akan naik, dan sebaliknya jika harga produk turun, jumlah produk yang ditawarkan juga turun. Faktor lain yang mempengaruhi permintaan selain harga itu sendiri adalah biaya produksi, teknologi, harapan akan harga masa yang akan datang. Bentuk umum dari fungsi penawaran adalah kebalikan dari fungsi permintaan, yaitu sebagai berikut. QS sama dengan A tambah BPS, di mana A dan B sama dengan konstanta, di mana B harus bernilai positif. B sama dengan delta QS per delta PS. PS sama dengan harga produk yang ditawarkan per unit. QS sama dengan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan. PS lebih besar dari 0, QS lebih besar dari 0. keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi jika QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Keseimbangan harga terjadi jika harga yang ditawarkan produsen sama dengan harga yang diminta konsumen di pasar. Cara menghitung keseimbangan pasar, ada 3 cara untuk memperoleh keseimbangan, yaitu yang pertama dengan menyusun tabel. Hal pertama yang dibutuhkan untuk menyusun keseimbangan dengan menggunakan tabel yaitu menyusun dahulu tabelnya. Yang kedua, dengan grafik atau kurva. Ada kalanya akan menjumpai tabel yang tidak diperlihatkan secara langsung akan adanya harga serta jumlah keseimbangan. Yang ketiga, dengan pendekatan matematis. Cara yang ketiga yaitu dengan pendekatan matematis, di mana cara ini digunakan jika yang dapat berbentuk fungsi permintaan dan penawaran yang setipe. Pajak presentasi terhadap keseimbangan pasar. Pajak presentasi merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang tertentu
di mana dasar pengenaannya adalah presentasi. Meskipun pengaruh pajak ini serupa dengan pengaruh pajak per unit, yaitu menaikkan harga keseimbangan dan mengurangi kuantitas keseimbangan. Pengaruh pajak presentasi akan merubah fungsi penawaran setelah pajak dan fungsi permintaan diasumsikan tetap. Untuk mencari besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang dianggung konsumen dan produsen, harus dicari terlebih dahulu nilai pajak per unit T yang diterima oleh pemerintah. Pajak per unit didapat dengan menggunakan rumus T sama dengan PR kurang PX atau T sama dengan R titik PX. Keterangan PR sama dengan harga jual setelah pajak presentasi. PX sama dengan nilai P yang diperoleh dengan mensubstitusikan QR pada fungsi SO.